Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini perkenalkan nama saya Mulia Adia Fitri, NIM 22029028. Nah, di sini saya akan menjelaskan yaitu mengenai persamaan eksponen. Nah, di mana eksponen ini yaitu disebut sebagai bilangan berpangkat. Nah, jadi kita akan membahas sekarang itu persamaan eksponen. Nah, untuk mengingatkan kita kembali mengenai bilangan berpangkat, nah ada beberapa sifat yang berlaku pada bilangan berpangkat. Nah, di antaranya ada 8 sifat yang berlaku. Yang pertama, pada perkalian. Nah, jika bilangan pokoknya sama, maka nanti pangkatnya itu akan kita jumlahkan saja. Nah, di sini A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Jadi kita tinggal menjumlahkan pangkatnya saja, karena bilangan pokoknya sama. Nah, lalu yang kedua pada pembagian. Nah, A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Nah, jadi pada pembagian, maka kita tinggal mengurangkan pangkatnya saja. Nah, lalu contoh yang ketiga, bentuk atau sifat yang ketiga. Nah, di mana dalam kurung A dikali B, tutup kurung pangkat M. Nah, sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Lalu yang keempat sifatnya, dalam kurung A pangkat M, pangkat N. Nah, sama dengan A pangkat M dikali N. Nah, itu merupakan beberapa sifat-sifat dari bilangan berpangkat. Nah, di sini contohnya. Contoh 1, nah di mana 2 pangkat 8. Nah, 2 pangkat 8 ini bisa kita faktorkan atau kita kalikan sebanyak 8 kali. 2 dikali 2, dikali 2, dikali 2 sampai 8 faktor atau 8 kali. Nah, di mana 2 kali 2 ini 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16, 16 kali 2 32, sampai ke faktor yang ke-8, yang mana hasil dari 2 pangkat 8 ini yaitu 256. Nah, lalu contoh yang kedua yaitu 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2. Nah, sesuai dengan sifat perkalian pada yang pertama ini, yaitu jika bilangan pokoknya sama, kita tinggal menjumlahkan pangkatnya saja. Nah, jadi 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2 ini sama dengan 2 pangkat 3 ditambah 2. Jadi hasilnya itu 2 pangkat 5. Nah, 2 pangkat 5 itu berapa? 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak 5 faktor. Jadi hasilnya itu 32. Nah, jadi inilah sifat-sifat yang berlaku pada bilangan berpangkat. Nah, dengan menggunakan sifat-sifat bilangan berpangkat ini, nanti kita akan menyelesaikan permasalahan-permasalahan atau yang berlaku nantinya untuk penyelesaian persamaan eksponen. Nah, di sini yaitu tujuan pembelajaran kita mempelajari persamaan eksponen ini. Yang pertama, peserta didik mampu menyelesaikan persamaan eksponen dalam kurung yaitu basis sama. Yang kedua, yaitu peserta didik dapat menyelesaikan masalah-masalah terkait persamaan eksponen. Nah, jadi itu tujuan pembelajaran kita. Nah, lalu di sini ada pertanyaan pemantik. Nah, di mana jika diberikan 2 pangkat X sama dengan 32. Nah, berapa nilai X? Nah, untuk menyelesaikan persoalan ini, kita dapat menggunakan yaitu sifat-sifat dari bilangan berpangkat untuk menyelesaikannya. Nah, ini kita lihat bahwasanya bilangan pokoknya itu 2. Nah, 32 ini kalau kita cari 2 kali berapa yang hasilnya? 2 pangkat berapa yang hasilnya 32. Nah, itu merupakan salah satu penyelesaian dari soal nomor 1 ini. Nah, yang kedua yaitu bagaimana cara Ananda untuk mendapatkan nilai X ini. Nah, untuk mendapatkan nilai X ini, kita dapat menggunakan persamaan eksponen, yaitu dengan melihat itu sifat-sifat dari bilangan berpangkat. Nah, lalu yang ketiga, menurut Anda masalah kontekstual seperti apa yang dapat diselesaikan menggunakan persamaan eksponen? Nah, misalnya bisa pada pertumbuhan populasi, lalu pada teknologi dan komunikasi, pada perhitungan keuangan, dan lain sebagainya. Nah, jadi itulah contoh permasalahan yang bisa digunakan atau diselesaikan dengan menggunakan persamaan eksponen. Nah, lanjut. Nah, jadi apa itu persamaan eksponen? Nah, jadi persamaan eksponen itu adalah persamaan bilangan berpangkat yang membuat variabel di bagian pangkatnya. Nah, oleh karena membuat suatu variabel, maka pangkatnya bisa dinyatakan sebagai suatu fungsi, misal fx atau gx untuk pangkat bervariabel x. Nah, jadi itu definisi dari persamaan eksponen. Nah, di sini ada beberapa bentuk-bentuk persamaan eksponen. Nah, mungkin yang akan kita pelajari yaitu hanya beberapa. Nah, yang pertama yaitu jika A pangkat fx sama dengan A pangkat m, dengan syaratnya itu A itu lebih dari 0 dan A itu tidak sama dengan 1, maka fx sama dengan m. Nah, kita perhatikan bahwasanya A ini merupakan di ruas kiri dan ruas kanan itu sama atau bilangan pokoknya sama dan pangkatnya itu berbeda. Di sini pangkat A fx dan di sini pangkat m. Jadi kita dapat menyelesaikannya itu dengan fx sama dengan m. Nah, yang kedua yaitu jika A pangkat fx sama dengan A pangkat gx dengan A lebih dari 0 dan A itu tidak sama dengan 1, maka fx sama dengan gx. Nah, kita lihat bilangan pokoknya sama, pangkatnya berbeda. Jadi kita tinggal menyamakan yaitu atau kita sama dengankan fx ini pangkatnya sama dengan gx. Nah, lalu yang ketiga, jika A pangkat fx sama dengan B pangkat fx dengan A B lebih dari 0 dan A tidak sama dengan B tidak sama dengan 1, maka fx sama dengan 0.
Nah, di sini bilang pokoknya beda, nah tapi pangkatnya sama. Nah, jadi kita untuk menyelesaikannya itu kita dapat pangkatnya ini kita sama dengan 0. Nah, lalu yang keempat, jika A pangkat fx sama dengan B pangkat gx dengan syaratnya itu A, B itu lebih dari 0, A tidak sama dengan B, tidak sama dengan 1, maka pangkatnya nanti kita sama dengan kan ruas antara pangkat di ruas kiri dengan kanan itu fx sama dengan gx sama dengan 0. Nah, lalu bentuk yang kelima. Nah, jika hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx, nah untuk menyelesaikan bentuk ini kita ada beberapa yaitu ketentuan untuk menyelesaikannya. Yang pertama, fx sama dengan gs, kita cari dulu fx sama dengan gx-nya. Nah, lalu yang kedua yaitu syaratnya hx-nya sama dengan 1, lalu hx-nya sama dengan 0. Nah, dengan syarat fx dan gx-nya itu nanti keduanya positif. Nah, lalu hx sama dengan negatif 1 dengan syarat fx dan gx keduanya genap atau keduanya ganjil. Nah, lalu bentuk yang ke-6, nah yaitu fx pangkat hx sama dengan gx pangkat hx. Penyelesaiannya yaitu ada beberapa syaratnya, yaitu ini kita lihat merupakan fungsi yang mana syaratnya yang pertama fx sama dengan gx. Nah, lalu fx sama dengan negatif gx dengan syaratnya itu hx-nya itu nanti genap. Lalu hx sama dengan 0 dengan syarat fx tidak sama dengan 0 dan gx-nya itu tidak sama dengan 0. Nah, lalu bentuk yang ke-7, nah di mana dengan yaitu a itu lebih dari 0, a itu tidak sama dengan 1, a besarnya itu tidak sama dengan 0, dan a, b, c itu bilangan atau elemen bilangan real atau anggota bilangan real. Nah, di mana itu rumusnya A besar dalam kurung A pangkat fx tutup kurung pangkat 2 ditambah B besar dikali itu A pangkat fx tambah C sama dengan 0. Nah, untuk menyelesaikan persamaan ini, bentuk ini kita misalkan dulu. Kita misalkan A pangkat fx ini dengan Y atau dengan P misalnya. Sehingga nanti diperoleh yaitu A Y kuadrat ditambah B ditambah C sama dengan 0. Nah, setelah nilai Y-nya diperoleh, dari penyelesaian, nah nanti kita substitusikan kembali pada pemisalan awal kita, yang mana pemisalan awal kita itu Y sama dengan A pangkat fx. Nah, sehingga nanti kita peroleh nilai X-nya. Nah, jadi itulah cara penyelesaian dari bentuk yang ke-7 ini. Nah, langsung saja kita kepada contoh atau bentuk dari persamaan eksponen. Nah, bentuk yang pertama itu bentuk A pangkat fx sama dengan 1. Nah, di sini contohnya, tentukan himpunan penyelesaian dari 4 pangkat 3x tambah 6 sama dengan 1. Nah, untuk menyelesaikannya, kita ingat kembali bahwasanya jika A pangkat fx sama dengan 1, kita ubah ke dalam A pangkat fx sama dengan 0, sehingga fx-nya sama dengan 0. Nah, kita lihat bahwasanya 4 pangkat 3x tambah 6 sama dengan 1. Nah, kita lihat bahwasanya bilangan pokoknya 4. Nah, di sini 1. Nah, berarti kan ini bentuk lainnya itu sama dengan 4 pangkat 3x tambah 6 sama dengan 4 pangkat 0. Kenapa? Karena 4 pangkat 0 ini kan artinya sama dengan 1. Jadi ini bentuk lain dari yang di atas 4 pangkat 3x ditambah 6 sama dengan 1. Sama dengan 4 pangkat 3x tambah 6 sama dengan 4 pangkat 0. Nah, karena bilangan pokoknya sudah sama, nah sesuai dengan rumus, kita tinggal pangkat di ruas kiri kita sama dengan pangkat di ruas kanan, yang mana itu 3x ditambah 6 sama dengan 0. Nah, kita selesaikan. Nah, 3x dikurang 0 dikurang 6. Nah, di mana kita pindahkan 6 ini ke ruas kanan. Jadi dapat 3x sama dengan min 6. Lalu kita selesaikan untuk x-nya. X sama dengan negatif 6 per 3. Maka diperoleh nilai x-nya itu negatif 2. Jadi, himpunan penyelesaian dari bentuk persamaan kita ini 4 pangkat 3x tambah 6 yaitu min negatif 2. Nah, lalu bentuk yang kedua, nah di mana itu bentuknya A pangkat fx sama dengan A pangkat p. Nah, contohnya, tentukan himpunan penyelesaian dari 2 pangkat 2x dikurang 7 sama dengan 8. Nah, untuk menyelesaikannya, kita ingat kembali bentuk atau sifat bentuk dari persamaan eksponen kita. Nah, di mana bentuknya A pangkat fx sama dengan A pangkat p. Nah, untuk menyelesaikannya, kita lihat jika A pangkat fx sama dengan A pangkat p, A itu lebih dari 0 dan A itu tidak sama dengan 1, maka kita tinggal pangkatnya saja kita samakan antara ruas kiri dengan ruas kanan, yaitu fx sama dengan p. Nah, kita lihat soal kita 2 pangkat 2x dikurang 7 sama dengan 8. Nah, kita ubahlah bentuk ini ke bentuk lain. Nah, di mana kita lihat bahwasanya di sini bilangan pokoknya itu 2. Nah, 8 ini kita bisa ganti yaitu menjadi 2 pangkat 3, sehingga bilangan pokoknya sudah sama, yaitu 2. Nah, tinggal kita selesaikan lagi yaitu angkatnya saja antara ruas kiri dengan ruas kanan, yaitu 2x dikurang 7 sama dengan 3. Nah, lalu kita pindahkan 7 ini ke ruas kanan. Jadi dapat 2x sama dengan 3 tambah 7, sehingga 2x sama dengan 10. Lalu kita selesaikan untuk x-nya. X sama dengan 10 dibagi 2 sama dengan diperoleh 5. Jadi nilai x-nya itu 5. Jadi himpunan penyelesaian dari
persamaan tersebut yaitu adalah 5. Nah, untuk menyelesaikan persamaan eksponen ini kita dapat juga menggunakan yaitu aplikasi yang nama Simbolab. Aplikasi Simbolab. Nah, yaitu Simbolab ini itu adalah mesin penjawab yang dikembangkan oleh Equest Ltd. Nah, di mana Simbolab ini merupakan teknologi berupa layanan daring yang dapat menghitung solusi langkah-langkah demi langkah untuk masalah matematika. Nah, jadi kita dalam menyelesaikan persamaan eksponen ini dapat kita manfaatkan yaitu aplikasi Simbolab. Nah, di sini misalkan kita contohkan untuk contoh soal nomor 2 tadi, yang mana itu 2 pangkat 2x dikurang 7 sama dengan 8. Nah, untuk langkah penggunaan aplikasinya kita terlebih dahulu boleh mendownloadnya di laptop atau di HP. Nah, boleh juga kita buka saja situsnya di Google Chrome. Nah, di sini kita contohkan untuk soal yang nomor 2. Nah, di mana kita tinggal buka di Google atau di Chrome. Kita buka situs webnya. Nah, nanti tampilan dari Simbolab itu seperti ini. Nah, di sini banyak sekali fitur-fitur atau komponen. Nah, sekarang kita berfokus pada untuk penyelesaian persamaan eksponen. Nah, di sini kita pilih solution. Nah, setelah kita pilih, maka di sini ada beberapa menu atau topik yang disajikan pada aplikasi Simbolab ini. Kita tinggal menyesuaikan saja. Nah, lalu kita pilih yaitu yang algebra. Nah, dimana di sini kan banyak sekali yaitu topik dan komponennya. Tapi karena kita untuk menyelesaikan persamaan eksponen, kita pilih yaitu yang algebra. Nah, di sini ada enter a problem. Nah, di sini kita silahkan masukkan soal atau persamaan yang akan kita selesaikan. Nah, di sini soal kita yang akan kita selesaikan yaitu 2 pangkat 2x dikurang 7 sama dengan 8. Nah, di mana kita dapat menggunakan kalkulator yang ada di Simbolab atau yang ada di laptop kita di keyboard. Nah, di sini soalnya itu 2 pangkat 2x dikurang 7 sama dengan 8. Nah, lalu kita klik yaitu Go. Nah, nanti akan keluar hasilnya atau langkah-langkah penyelesaiannya. Nah, diperoleh yaitu nilai X-nya itu 5. Nah, di sini disajikan itu step atau langkah-langkah penyelesaiannya. Nah, di mana hasilnya itu X sama dengan 5. Jadi, kita bandingkan hasil kerja manual kita dengan menggunakan Simbolab apakah sama. Nah, setelah kita lihat bahwasanya hasilnya sama. Kita lihat kembali yaitu hasil pada manual kita tadi. Nah, jadi dengan menggunakan aplikasi ini dapat membantu kita untuk mencek apakah jawaban yang kita bikin itu sama atau tidak. Nah, lalu contoh yang ketiga. Nah, di mana yaitu bentuk dari persamaan eksponennya yaitu A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Nah, tentukan himpunan penyelesaian dari 3 pangkat 4x ditambah 6 sama dengan 3 pangkat x kurang 3. Nah, untuk menyelesaikannya, nah kita ingat kembali bentuknya. Jika bilangan pokoknya sama, pangkatnya berbeda, nah kita tinggal menyelesaikan yaitu pangkatnya. Kita samakan antara ruas kanan dengan ruas kiri yaitu fx sama dengan gx. Nah, kita selesaikan 3 pangkat 4x ditambah 6 sama dengan 3 pangkat x kurang 3. Nah, kita lihat bahwasanya bilangan pokoknya sama yaitu 3. Nah, sekarang kita tinggal selesaikan yaitu untuk pangkatnya. Pangkat di ruas kiri sama dengan pangkat ruas kanan yaitu 4x ditambah 6 sama dengan x dikurang 3. Nah, kita pindahkan yang di ruas kanan ini ke ruas kiri. Jadi 4x ditambah 6 dikurang x ditambah 6 sama dengan 0. Nah, kita selesaikan. 4x dikurang x dapat 3x. 6 ditambah 3 didapat 9. Jadi 3x tambah 6, 3x ditambah 9 sama dengan 0. Nah, kita selesaikan. 3x sama dengan 0 dikurang 9. Nah, ini 9 ini kita pindahkan ke ruas kanan. Nah, diperoleh yaitu 3x sama dengan 9. Lalu kita selesaikan nilai X-nya. X-nya sama dengan negatif 9/3. Sehingga diperoleh hasilnya X-nya itu adalah negatif 3. Jadi himpunan penyelesaiannya itu negatif 3. Nah, kita juga bisa mencobakan dengan menggunakan Simbolab. Nah, kita cobakan dengan menggunakan Simbolab apakah hasilnya sama atau tidak. Kita tulis soalnya. Yang mana soalnya itu 3 pangkat 4x ditambah 6 sama dengan 3 pangkat x kurang 3. Nah, kita langsung klik Go, maka nanti akan menampilkan hasilnya. Nah, diperoleh yaitu negatif 3. Nah, tadi kita secara manual yaitu diperoleh yaitu negatif 3. Maka setelah kita bandingkan hasilnya sama, yaitu
antara secara manual dan menggunakan simbol lab hasilnya sama, itu bentuk dari penyelesaian dari 3 pangkat 4x ditambah 6 sama dengan 3 pangkat x pangkat 3 ini hasilnya itu negatif 3. Nah, di sini juga ada tampilan yaitu grafik dari bentuk persamaannya. Nah, tetapi karena kita hanya berfokus pada penentuan nilai x-nya saja, atau himpunan penyelesaiannya, maka kita tinggal cuma melihat yaitu nilai x-nya saja. Itulah bentuk dari penyelesaian persamaan eksponen dengan menggunakan aplikasi Simulab. Kita lanjut kepada contoh soal yang keempat. A pangkat fx sama dengan b pangkat fx. Tentukan himpunan penyelesaian dari 3 pangkat 3x kurang 7 sama dengan 4 pangkat 3x dikurang 7. Nah, kita lihat bilangan pokoknya berbeda, tetapi pangkatnya sama. Maka kita tinggal pangkatnya itu kita sama dengankan dengan 0. Nah, di mana penyelesaiannya 3 pangkat 3x dikurang 7 sama dengan 4 pangkat 3x dikurang 7. Jadi pangkatnya ini kita tinggal sama dengankan dengan 0 saja, sesuai dengan bentuk dari persamaan eksponen kita. Jika bilangan pokoknya berbeda, pangkatnya sama, maka pangkatnya kita samakan dengan 0. Jadi di sini 3x dikurang 7 sama dengan 0, 3x sama dengan 0 ditambah 7, yang mana 7-nya ini kita pindahkan ke ruas kanan. Nah, diperoleh 3x sama dengan 7, maka kita cari nilai x-nya itu sama dengan 7/3. Jadi himpunan penyelesaian dari bentuk kita ini yaitu 7/3. Nah, kita juga boleh mencobakan lagi dengan menggunakan aplikasi simbol lab. Untuk menambah pemahaman Anda dapat mengerjakan soal latihan berikut supaya Anda lebih lancar atau lebih paham terkait dengan persamaan eksponen. Nah, silakan Anda berlatih menyelesaikan soal-soal ini. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Nah, jadi dapat saya tarik kesimpulan yaitu lab itu adalah alat pembelajaran matematika tingkat lanjut yang menyediakan kalkulator ilmiah berbasis simbol dan notasi ilmiah. Nah, aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk belajar, berlatih, dan menemukan penyelesaian soal matematika secara terperinci. Nah, penggunaan simbol lab diharapkan dapat membantu siswa meningkatkan kualitas pendidik sekaligus menumbuhkan minat dan bakat mereka dalam mempelajari yaitu matematika. Nah, khususnya pada topik eksponen. Nah, yang mana merupakan salah satu cabang matematika. Nah, aplikasi ini dapat mempermudah pemahaman tentang persamaan eksponen. Nah, persamaan eksponen itu ialah persamaan bilangan berpangkat dengan variabel pada pangkatnya. Jadi mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Terima kasih.